sebagai narasumber sekaligus sebagai calon fasilitator daerah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta praktik baik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia hingga yaumul kiamat nanti. Amin. Yang hormat guru atau mbak guru sakit permasan dari Pulau Sari Nun di tambahan yang hormat Bapak Mbak Hana lalu calon pasca Bapak Ibu, monggo nanti kegiatan ini dilakukan dulu. Untuk menciptakan ruang kolaborasi antara guru BK maupun guru non-BK, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat jejaring profesional dan mendukung implementasi 7 jurus BK hebat secara luas. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan, jadi kemarin ketika saya melakukan implementasi di kelas, saya melaksanakan implementasinya ini di kelas 9A Bapak Ibu. Nah, metodenya itu metode ARKA. Apa itu ARKA? Jadi ARKA itu akronim dari aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Nah, aktivitas yang pertama yang harus dilakukan oleh anak-anak adalah anak-anak mengisi. Sebelumnya Bapak Ibu, jenis instrumen assessment itu ada 3, ada multiple intelligence, ada learning style atau gaya belajar, ada riasat. Yang paling penting kamu temukan. Lalu yang kedua, menurutmu potensi yang paling kuat itu apa? Bagaimana kamu tahu kalau potensimu itu kuat? Yang selanjutnya, setelah mengetahui potensimu, jurusan atau peminatan apa yang sekarang kamu rasa paling cocok untuk kamu? Apakah IPA? Kalau SMA ya, apakah IPA, apakah IPS atau bahasa? Kalau SMK, jurusan apa yang sekiranya paling menarik untukmu? Lalu yang kedua, menurutmu potensi yang paling kuat itu apa? Menurut saya, potensi yang paling kuat itu adalah membaca, menulis, dan berolahraga. Ini jujur saja, Bu, saya tidak ekspektasi kalau saya harus menjelaskan ini ke Bapak Ibu guru. Saya ekspektasinya saya menjelaskan implementasi jurus-jurus ini ke anak, lalu saya menjelaskan ke Bapak Ibu guru yang sudah saya lakukan di kelas itu apa saja. Jadi ada beberapa pilihan dalam roda pilihan ini. Yang pertama ada maaf, ada pergi, terus ada menggunakan iMessage, ada meminta dia untuk stop, ada menghitung 1 sampai 10 untuk meredam emosinya. Bapak Ibu, ini saya sedikit curcol gitu. Jadi saya pernah ada dalam sebuah situasi, saya dilapori ada permasalahan dari anak. Permasalahannya ini terkait dengan emosi. Nah, karena si anaknya sedang emosi, saya juga akhirnya terpancing emosi. Yang saya lakukan dari 8 pilihan roda ini apa Bapak Ibu kira-kira? Saya juga sama-sama emosi, anaknya juga emosi. Kira-kira yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Ternyata Pak Eko dan Pak Emo bisa membaca pilihan hidup saya. Nah, pas jam pelajaran terakhir itu hari apa ya, kalau tidak salah hari Rabu
Rabu, seingat saya. Hari Rabu sebelum saya BIMTEK Fasda ini Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa kalau saya agak salah-salah dikit dalam menanganinya gitu. Hari Rabu sebelum saya berangkat, terus setelah itu di jam terakhir saya panggil anaknya. Saya panggil, ini mohon maaf kalau misalkan penanganan saya kurang tepat ya. Jadi saya panggil anaknya di kelas enjoy, saya juga enjoy. Jadi topik netralnya saya lakukan di perjalanan. Kita pahami dan kemudian akan menambah pengetahuan dalam menangani situasi kita sehingga keadaan yang lebih baik. Itu untuk bersama. Sebagai guru mata pelajaran, saya pribadi sangat terbantu sekali dengan adanya 7 jurus BK Hebat ini, terutama kenali potensi sama kelola emosi. Bagi siswa, kalau siswa mampu memahami kedua jurus ini akan bisa mengelola emosinya, meningkatkan karakternya, kemudian siswa bisa mandiri. Dengan begitu siswa dapat meningkatkan minat dan bakatnya, bisa mengelola emosi dan stres akademiknya, sehingga akan tercipta suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dengan adanya suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, tentunya potensi-potensi siswa ini akan bisa ditingkatkan atau dikembangkan dengan baik dan positif. Terima kasih.